penting anaknya mah B aja. Ya, tapi mudah-mudahan anaknya juga excited. Ya. Oke. Nah, pada malam ini jadi kita akan ngobrol-ngobrol, penasaran, semangat, speechless. Waduh. Ini siapa yang boleh di chat ini ditulis siapa yang nulis speechless? Maksudnya apa ya? Speechless. Excited, adaptasi, ambisius. Wah, happy, curious, ya pengen tahu, deg-degan, interested, dug. Terus ini yang senang dan kapan yang paling besar? Berarti ada beberapa orang yang nulis ini. Ya. Oke. Kemudian deg-dug, happy, penasaran. Gugup. Oh, ada yang gugup juga ya? Ada yang gugup. Oke. Mudah-mudahan ini perasaan yang mewakili ayah bunda dan perasaan yang mewakili teteh juga, baik santri angkatan 1 maupun angkatan 2. Oke. Nah, malam ini kita akan sharing, kemudian kami juga nanti Abah Ambu pengen banyak mendengar kira-kira seperti apa yang akan kita lakukan bersama-sama, ya, collaborative parenting. Dan saya, ini udah banyak gembira. Kebanyakan ini nadanya positif, ya, positif, semangat, happy, kebanyakan. Nah, Ambu Lisna boleh di-share yang pertama yang hasil survei dulu ya. Saya stop share screen-nya. Ambu Lisna akan share hasil survei kita kepada orang tua yang menjadi dasar bagi kita untuk membuat program dan memberikan dukungan. Seperti di informasi yang pernah dikirimkan bahwa pesantren Luas Asih ini betul-betul secara serius ingin memberikan dukungan untuk kita semua, untuk putra-putri kita untuk belajar, ya, dukungan untuk belajar di situasi yang tidak normal. Jadi kita melihat situasi sekarang itu memang tidak ada yang ideal, ya, tidak ada yang ideal. Dan ini kejadian ini di seluruh dunia, gitu. Dan kalau kita yakin pada takdir Allah, semua takdir itu tidak ada yang buruk. Takdir itu semuanya baik. Jadi semua yang datang kepada kita itu semua baik. Jadi kalaupun ini sudah jadi buburnya ya harus jadi bubur spesial kalau kata Agif. Jadi gimana kita dengan proses belajar yang tidak ideal, semuanya kondisi ini tidak ideal ini, kita bisa mengoptimalkan, menjadi mendekati ideal. Nah, kita sudah bikin survei, boleh di-scroll. Ini kita ada kuesioner, Ambulisnya boleh di-scroll. Ke bawah dulu aja, ini nanti. Ya. Boleh bawah lagi. Sebelumnya yang gambar tadi, yang satu gambar tadi yang saya bikin. Nah, ini. Nah ini. Jadi, kalau kita lihat yang terjadi sekarang ada perubahan sistem, ya, perubahan sistem. Jadi sistem apa yang dimaksud sistem? Nah, kenapa saya menjelaskan ini? Karena anak-anak juga sekarang belajarnya tentang cara berpikir sistem. Nah, kenapa berpikir sistem nanti kita jelasin. Nah, kalau di sistem ini ada 5R, relation, role, resource, rule, dan result. Jadi, result itu hasilnya itu yang di kerannya itu hasil. Jadi data itu sekarang menunjukkan bahwa kebahagiaan anak-anak itu menurun, 79,9% anak-anak tidak bahagia belajar di rumah. Kemudian pembelajaran tidak efektif. Itu hasilnya. Kenapa? Ya karena ada perubahan rule, ada perubahan aturan. Belajar harus di rumah, kemudian harus di social distancing. Peraturannya berubah. Karena peraturan berubah, maka role juga berubah. Ibu bapak yang asalnya cuma mengirimkan anaknya ke sekolah, sekarang sekolahnya di rumah, ibu bapak harus jadi pekerja, harus jadi ibu, bapak, dan jadi guru juga di rumahnya, ya. Nah, guru juga berubah role-nya, perannya. Kami juga sekarang jadi konten kreator. Jadi semua guru itu bekerja siang malam untuk bikin konten. Gimana ngajarin dengan cara yang lebih kreatif, gitu. Jadi berubah role-nya. Kemudian resource-nya juga berubah. Pelajaran harus diubah jadi digital, gitu. Berubah semuanya. Kemudian relation, hubungan juga berubah.
biasanya anak-anak punya hubungan yang banyak dengan teman-temannya di sekolah, sekarang hubungannya cuma sama orang tua, mungkin sama adik kakak gitu, yang menyebabkan itu juga mengubah mood-nya, mengubah kebahagiaannya. Jadi kondisinya ini sama sekali tidak ideal, ya tidak ada yang ideal. Jadi kalau kita punya harapan yang sangat tinggi, mungkin kita harus menyesuaikan harapannya dengan kondisi yang tidak ideal ini, tetapi kita tetap berusaha bagaimana kondisi tidak ideal ini menjadi optimal gitu. Nah, kita bikin survei yang ngisi ada berapa orang ya, Bu Lisna? Ada 51 responden baik dari kelas 1 maupun kelas 2. Mudah-mudahan ini mewakili karena total itu orang tua itu ada sekitar 62 ya. Oke. Jadi ini sudah lebih dari 2/3-nya mengisi ya. Apa jawaban apa pertanyaan dan jawabannya ini? Oh, ini santri angkatan 2 ada 66%, santri angkatan 1 ada 34%. Tapi ini sudah memenuhi standar. Jadi kita pengen tahu kondisi keluarga seperti apa karena kita ingin memastikan bahwa anak-anak belajar di rumah dengan dukungan kondisi keluarga. Boleh, Bu? Ya. Apakah orang tua terdampak secara ekonomi? Ya. Jadi sekitar 18% itu ternyata orang tua di lingkungan welas asih itu sangat terdampak 18%. 18% dari 60 berapa Bu Lisna? Guru matematika nih, saya ngetes. Berapa orang kira-kira? 60% sekitar 30-an. 18% Oh, dari 8% dari 60? 50. 10-an, 9, 10. Ya, oke. Ya, kalau ya itu ya. Sekitar 9 orang sampai 10 orang itu terdampak. Sangat terdampak gitu ya. Kemudian tidak terdampak hanya 28% yang relatif stabil, lebih dari setengahnya itu cukup terdampak. Ya. Nah, kenapa kita bikin survei ini? Ini salah satu implementasi dari empati. Jadi kita ingin berempati juga apa yang sedang terjadi di rumah. Kita tidak bisa menekan anak kita, kemudian orang tua juga untuk melakukan semua hal karena kondisinya tidak ideal. Aduh, ini oke. Okay. Nah, uh, kemudian saya terinspirasi juga oleh salah satu teman saya yang lagi S3 di Australia. Jadi ketika pertama kali COVID itu, yang pertama ditanya oleh kampusnya itu adalah mereka bertanya, apakah mahasiswanya kondisinya baik-baik? Dicek satu-satu, ditelepon sama kampusnya untuk mengecek semua mahasiswanya baik-baik. Yang kedua, apakah mahasiswanya punya laptop? Yang tidak punya laptop dikasih laptop. Terus dicek lagi apakah internetnya koneksinya bagus? Itu kalau tidak bagus dibantuin. Sampai segitunya itu di sana pendidikan itu. Nah, kita juga tidak sampai segitunya, tapi setidaknya kita ingin tahu ya. Oke, next ke bawah. Oke. Nah, apakah ada dampak secara emosional? Ya, 51% alhamdulillah. Tidak, jadi setengahnya itu alhamdulillah baik-baik saja ternyata. 51% alhamdulillah baik-baik saja. Kemudian 38,8% tidak baik-baik. Berarti ya mengalami ada apa ya? Ada tantangan dalam emosi gitu. Itu dan kita juga sekarang concern di sini, kemudian ada bosan, mager, lebih banyak di rumah, alhamdulillah. Oh, ada yang bilang juga lebih banyak di rumah, alhamdulillah. Ya, ada yang senang juga di rumah. Ya. Kemudian, ya jadi ada 38% yang memerlukan mungkin healing atau bantuan dari segi emosional. Dan ini juga yang kita sedang susun bagaimana membuat online counseling. Berikutnya, Bu Lisna. Iya. Bosan di rumah terus, anak bosan jadi pelariannya ke game. Nah, sangat emosional, kalau tiba-tiba sinyal jelek katanya langsung emosional. Ya, terus ya keterlambatan gaji di tempat kerja di sisi lain mamanya sedang ketidakpastian akan kondisi ekonomi, kekhawatiran ketika bepergian. Oke, terus lanjut. Ya, kecemasan. Ya, oke.
Ya, betul. Ini adalah kondisi realnya. Terus ke bawah, cepat aja. Oke. Kadar empati meningkat. Oh, jadi bagus ini ya. Kadar empati meningkat. Oke. Nah, kemudian kita bertanya, apakah memerlukan pendampingan konseling? Karena kita juga sedang memikirkan ini, dan saya dan teman-teman Peace Generation juga sedang menggalang guru-guru BK untuk memberikan konseling dan para psikolog. Apakah ortu memerlukan pendampingan konseling? Alhamdulillah 80% tidak. Tapi ada 19% ya yang memerlukan. Nah, kira-kira bagaimana? Kemudian kami juga bertanya di berikutnya, apakah Anda bersedia jadi relawan konseling? 50% bersedia dan mereka memberikan nomor teleponnya. Nah, mungkin nanti kita akan melatih orang-orang yang bersedia ini untuk menjadi peer counselor. Jadi konselor bagi sesama orang tua kalau bersedia yang dikonselinginnya gitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian ketersediaan alat belajar nih, ketersediaan alat belajar. Kita bertanya karena di semester kemarin ada beberapa orang anak yang tidak belajar karena ternyata punya masalah, yaitu mungkin saat itu tidak punya HP untuk alat belajar. Ternyata ada 14%. Tapi 14% ini juga kita harus lihat, mungkin bukan tidak punya HP, tapi mungkin oleh orang tuanya belum diberi wewenang untuk pegang HP. Tapi ada yang betul-betul orang tuanya juga tidak ada HP-nya. Nah, kita insya Allah akan memberikan dukungan pada santri tersebut. Nah, saya juga sampaikan di sini bahwa kita ada dana BOS yang kita akan gunakan untuk membantu santri yang memiliki keterbatasan dalam dukungan belajar. Nah, sebetulnya dana BOS ini harusnya dibagikan secara merata pada semuanya. Tetapi saya pada forum ini mohon izin pada ayah bunda, terutama angkatan 1 ya, yang sebetulnya anaknya memiliki hak untuk dapat BOS, tapi kita akan kumpulkan dana itu untuk membantu yang memerlukan alat bantu ini. Selain HP, ada juga sinyal. Oh, ini laptop. Laptop ini kalau punya itu lebih bagus, tapi kalau tidak punya pun dengan HP itu sudah cukup. Gitu. Nah, kemudian ini 66% ya. Kemudian kuota internet ternyata ada 10%. Ada 10% yang tidak memiliki kuota internet. Nah, ini juga yang akan kita berikan bantuan. Dan datanya sudah ada. Jadi kita ingin memastikan tidak ada seorang pun yang tidak bisa mengakses pembelajaran karena masalah kuota ini. Next lagi. Ya, kemudian ada yang sinyalnya bagus, kuotanya ada, kemudian HP-nya ada, tapi GSM geser sedikit mati. Wah, jadi itu harus nyari-nyari tempat juga. Nah, ini kita akan cari cara gimana ya. Ini kalau ini masalahnya cukup sulit ya. Tapi nanti akan kita carikan solusinya. Apakah ganti kartunya, ganti providernya ya. Oke, next. Oke, terus aja. Ini tadi terus aja. Karena ini ada komen-komen yang sifatnya oke. Nah, ini kondisinya memang tidak ideal. Jadi, tetapi kita berusaha untuk memberikan dukungan. Kemudian yang tadi Bu Lisna, kondisi yang tadi mungkin kita juga sampaikan tentang kondisi yang penerimaan SPP. Nanti dulu. Ya. Oke. Salah satu bagian dari transparansi kita bahwa kita juga selalu transparan terhadap keuangan. Kalau ada yang mau nanya tentang keuangan, kita sangat transparan gitu. Nah, dari efek tadi ada dampak ekonomi terhadap keluarga, kita juga ada sejumlah orang tua yang mungkin kesulitan. Jadi ada sekitar 12% yang 12% dari total infak bulanan yang sesuai komitmen itu tidak masuk. Dan kita juga ingin memahami kira-kira apa. Kita sangat sangat terbuka untuk dialog seperti ini. Nah, gitu. Jadi kita sama-sama berempati, kita berempati pada apa yang terjadi di rumah dan mungkin orang tua kita paham apa yang terjadi di pesantren, di PWA, apa yang terjadi. Tetapi dengan berbagai
ketidakidealan ini kita tetap bekerja, tetap berjuang untuk sama-sama berkolaborasi untuk memberikan pendidikan yang sebaik mungkin kepada putra-putri kita. Ini urusan orang-orang dewasa ininya, angka-angka dan keterbatasan tadi. Pokoknya anak kita harus belajar, harus dapat akses belajar yang terbaik. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, boleh Teh Lisna, Bu Lisna ke slide yang gamification ya. Mama. Ah iya. Mama Yang gamification. Nah, oke. Oke. Jadi dengan melihat belajar kemarin, semester kemarin, bahwa pembelajaran itu ternyata banyak tantangannya gitu, karena kondisi berbeda, jenuh, dan lain-lain. Nah, makanya kita mencari cara. Sampai semua Abah Ambu ikut training selama 1 minggu penuh, yaitu training gamifikasi, bagaimana membuat pembelajaran menjadi seasik bermain. Kemudian kita juga membuat training khusus, dan Ambu juga ikut in-house training di kita gitu beberapa kali, dan menulis modulnya bareng-bareng. Dan inilah yang kita hasilkan. Jadi nanti anak-anak itu selama pembelajaran di rumah, kita rancang pembelajarannya seperti petualangan atau seperti bermain games. Dari mana ini konsepnya? Ini konsepnya dari ahli-ahli pembelajaran, bahwa sebetulnya pembelajaran itu akan efektif ketika anak-anak pertama tertantang, ada tantangannya, kemudian menyenangkan, kemudian ada story-nya, ada ceritanya. Oke, lanjut. Nah, ini ceritanya. Jadi kita sudah membuat Bapak Ibu, siapa di sini yang sudah sempat membuka ininya, membuka posternya? Siapa yang sempat membuka posternya? Ada ya posternya? Ini semuanya ada dapat posternya. Itu kemudian nanti poster ini pasang di kamar putra-putrinya, kamar ATT, ya, biar tahu sebetulnya apa tujuan besar dari petualangan selama 3 tahun. Nanti kalau sudah ada lagi 3 tahun berikutnya. Ya, ini selama 3 tahun. Kita menggamifikasi, membuat petualangan jadi kurikulum 3 tahun itu dikemas dalam sebuah perjalanan, namanya journey. Nah, oke. Journey-nya mulainya dari diriku sampai ke alam semesta. Tetapi nomor 1 kita akan review, yaitu mulainya dari alam dulu, anak-anak mengetahui alam semesta ke diriku. Nah, seperti ayat Al-Quran yang mengatakan, dari Al-Quran itu ada, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Jadi kami akan perlihatkan, kata Allah, tanda-tanda Allah yang ada di ufuk, di alam semesta, dan dalam diri. Jadi anak-anak itu nanti melihat dulu yang besarnya, kemudian ke diri. Tapi nanti, ada yang belum sampai, ke Tegal belum sampai katanya. Perlu berapa hari ya ke Tegal ya? Ada yang belum sampai ya. Ininya belum sampai ya, paketnya ya. Oke. Pontianak juga belum, Abah. Oh, Pontianak juga belum. Aduh. Kayaknya ininya pesawatnya pada terbang nggak ya? Ya. Oke, mudah-mudahan segera, Bu. Ya, yang Pontianak sabar, yang di Tegal sabar, insya Allah semuanya akan sampai. Kalau nggak sampai, nanti ambil aja di Samarang Garut ya, Bu ya. Ya, oke. Nah, oke. Terus, jadi nanti ini tema-tema proyeknya. Jadi tema-tema proyeknya. Oke, ke bawah, Ambu Lisna. Oh, Makassar juga, Pak Dede belum ya. Mungkin nanti Ambu Leni bisa ngasih informasi itu pakai JNE-nya yang berapa hari ya? Nanti biar Bisa dilacak juga ekspedisinya. Nanti, oh iya, bisa dilacak JNE. Nanti nomor resinya dicek ya. Oke. Nah, nanti setiap pulau ini itu mewakili 3 rumpun pembelajaran yang sudah Ayah Bunda ketahui di brosur ketika lihat PWA pertama kali. Itu selalu ada rumpun tauhid, rumpun akhlak, dan rumpun ilmu alat. Ya, oke, next, Ambu. Ke bawah aja. Nah, ini yang penting. Rincian perjalanan. Jadi yang dimaksud journey itu adalah 3 tahun. Kalau main games, misalnya gamenya, Ayah Bunda tahu gamesnya apa ya, yang suka dimainin sama anak-anak?
misalnya PUBG gitu atau FF kalau anak-anak ini banyaknya ya. Itu kan ada story-nya, ada journey panjangnya harus ngapain gitu. Nah, dari itu ada misinya, misi per sequence-nya. Di misi itu sekitar per 2 bulan. Nah, tadi yang dilihat itu satu pulau itu satu misi. Jadi yang diterima dalam satu buku ini adalah satu misi. Satu misi ya. Di sini sudah tercakup di dalamnya tiga rumpun pelajaran tadi, rumpun pelajaran ya. Di dalamnya ada misi. Di dalam misi ini masing-masing ada quest. Quest ini bisa diselesaikan ada 1 hari, 2 hari, ada 3 hari, ada yang harus diulang-ulang tiap hari. Di sini semuanya ada. Gitu. Nah, jadi satu misi itu satu buku seperti ini. Nanti ini akan nge-link ke digitalnya, ada ke Google Classroom-nya, harus nanti ada instruksi tambahan di WA dan di mana-mana gitu. Nah, di setiap quest itu ada beberapa lesson. Ada misalnya bisa lessonnya itu 2 lesson matematika atau matematika bercampur dengan sosial dan lain-lain. Jadi satu quest itu ada lesson. Nah, kenapa sih susah-susah kayak gini? Tentu saja ini ada teorinya. Game like learning, game based learning ini ada teorinya bahwa sebetulnya anak-anak senang game ini karena game itu mengandung journey, mengandung misi, mengandung quest, mengandung petualangan, baru di dalamnya lesson. Jadi kita berikhtiar bagaimana anak-anak itu belajar merasa tidak sedang belajar. Atau belajar tidak sedang dikasih tugas. Jadi sebetulnya sama-sama aja kasih pelajaran, kasih tugas. Tapi tugasnya itu dikemas menjadi ada satu story. Nah, coba sekarang ayah bunda siapa yang sudah membuka ini misinya? Kira-kira ini story-nya apa ya? Nah, sambil ngecek nih, yang tadi yang udah menerima nih udah dibuka belum ya? Kira-kira ini story-nya apa? Jadi, nah, nanti kalau ayah bunda ada yang mau belajar bagaimana menggamifikasi pelajaran, nah, salah satunya adalah membuat story. Jadi guru-guru, abah ambu itu dilatih bukan cuma bagaimana nulis pelajaran, tapi bagaimana mengemas pelajaran jadi story. Apa? Story-nya apa? Kira-kira si anaknya akan dapat misi apa? Ada yang sudah boleh ditulis di itu? Sambil ngecek ini udah dibuka belum ya? Oke. Belum ada ternyata. Oke. Ya, silahkan nanti cari story-nya ada di sini. Oh, belum dibuka, baru sampai katanya. Ya. Nanti ini semuanya harus dibuka bareng-bareng, dibukanya sama anaknya, harus tahu apa yang ada di sini dan ini sebagai buku story-nya. Nah, sekarang Oke. Nah, Ambu Lisna sekarang ke bagian, nah ini ada orientasinya. Oke, nanti ini ada rinciannya, ya. Nah, sekarang ke bagian yang tadi Ambu Lisna yang blended learning. Sorry, ke itu, ya boleh ke bagian blended learning dulu. Nah, jadi pembelajarannya kita kemas dengan game based learning, medianya kita kemas dengan blended learning. Jadi kalau ayah bunda buka di Google silahkan blended learning. Pasti akan menemukan sebuah artikel judulnya, oh ini ada nih, dari Pak Iqbal, berpetualang di antariksa. Kira-kira boleh Pak Iqbal, ininya apa? Misinya kira-kira apa? Itu ya story-nya betul, berpetualang di antariksa mana, dan apa kira-kira tugasnya? Misinya apa? Oke, silahkan ditemukan. Oke. Nah, orang tuanya harus tahu anaknya misinya dapat misi apa gitu. Nah, karena akan mendampingi jadi orang yang menjalankan misi, mendampingi orang yang menjalankan misi. Nah, kembali lagi ke blended learning ini, kenapa blended learning? Ya, karena pertama, gitu, bahwa online learning itu di Indonesia bahkan di dunia itu masih sedikit yang berhasil. Bahkan di negara yang teknologinya tinggi, itu online learning, full online learning itu belum berhasil. Yang kedua, online learning itu akan menyebabkan anak-anak kita stick terhadap screen. Ya. Di Amerika itu ada sebuah penyakit baru, namanya Zoom fatigue, yaitu kelelahan Zoom. Dari pagi sampai sore nge-Zoom terus. Wah, bahaya itu. Jadi sekarang ada penyakit baru, penyakit Zoom. Makanya ini kita jangan lama-lama nge-Zoom-nya ya. Saya soalnya dari pagi udah nge-Zoom terus. Ya.
Itu. Dan kita tidak ingin anak-anak kita nge-zoom terus gitu. Kemudian belum lagi tadi akses internet yang tidak terlalu bagus. Dan ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi tidak lewat layar. Jadi kita mencampurkan antara screen time dengan non-screen time. Itu yang harus kita pahami. Ya, jadi kita merancang pembelajaran, makanya kenapa ini dikirim buku-buku cetak, kenapa nggak semuanya digital aja. Sejak awal saya bilang, yang bisa dicetak, cetak. Yang harus digital, boleh digital. Gitu. Jadi kita nggak keren-kerenan, semuanya online, gitu. Dan instruksi-instruksi juga tidak semuanya di macam-macam nanti. Kita membuat misi-misinya itu sesimpel mungkin di WA, nanti coach-nya ngasih panduan-panduannya. Kalau ada yang harus ditonton di video, kita akan bikin video-videonya singkat. Saya sudah bikin video 3 menit belajar bahasa Arab. Nah, 3 menit, 3 menit, 3 menit. Karena tidak baik juga nonton lama-lama, dan itu menguras kuota. Kemudian, sisanya pembelajaran yang itu harus dikerjakan interaktif, harus menulis gitu di online, itu di Google Classroom. Kemudian kuis-kuis menarik itu di Kahoot. Itu ada yang nanti di Instagram, ada juga yang di YouTube, biar nanti subscribernya channel kita juga makin banyak dan follower IG makin banyak. Ya, jadi itu online-nya. Tetapi yang offline-nya kita perbanyak juga. Kita nanti ayah bunda pastikan anak-anaknya betul-betul menggunakan bukunya. Karena di semester kemarin ada yang baru ngisi diarinya ketika mau diperiksa saja di ujung. Padahal kenapa kita menyediakan ini banyak hal-hal yang berisi, karena paper and pencil itu selain melatih kita motorik halus, juga itu membantu untuk konsentrasi, kemudian reflektif. Ketika nulis di kertas itu ada unsur-unsur yang tidak bisa didapatkan di layar dari sekadar mengetik. Jadi pastikan mengisi dengan penuh di sini. Banyak halaman-halaman yang harus diisi, dampingi, dan ketika nulis itu sangat membantu untuk fokus, konsentrasi, dan mindfulness. Itu. Jadi nanti akan banyak aktiviti-aktiviti ini. Nah, sekarang Ambu Lisna boleh ke yang tentang weekly program. Nah, jadi kira-kira akan seperti apa? Yang mingguan? Bu Lisna yang itu? Yang dari Canva? Yang dari, sorry, Bah. Ini. Nah, ini. Jadi kira-kira jadwal minggu kita ini seperti apa anak-anak kita ini? Jadwal hariannya seperti apa? Nah, kira-kira akan seperti ini jadwal mingguannya. Nanti yang Bu Widi boleh menambahkan ya. Jadi kira-kira jadi jadwal seminggu itu tentu saja sepanjang minggu anak-anak akan menjalankan misinya. Nanti dibaca misinya apa ya. Setiap bulan, setiap ini mengandung satu misi. Dan tadi sudah dijelaskan isinya apa saja. Kemudian tetapi dalam minggu itu juga ada sejumlah program. Ya. Senin kita rekomendasikan anak-anak didorong untuk saum sunnah, kebiasaan saum sunnah. Kemudian tiap hari Senin pagi kita akan ada refleksi pagi. Kalau orang tuanya bisa gabung, boleh juga. Kalau kita di PWA, kita selalu ada mengukur cuaca hati. Jadi setiap bagaimana kita memulai minggu dengan suasana bahagia. Tidak mungkin kita sukses di minggu tersebut kalau secara emosi kita tidak bahagia. Gitu. Jadi ada refleksi pagi. Mungkin nanti saya akan isi di Zoom juga, singkat sisanya oleh coach masing-masing. Ya. Gitu. Di sini sudah dilihat ya, ada ini. Nah, ini tempel di rumah. Tempel. Dan nanti silahkan bisa pakai magnet atau pakai penanda apa untuk mengetahui kira-kira anaknya sekarang lagi perasaannya seperti apa. Gitu. Jadi di PWA itu kita sangat menekankan pada well-beingness, pada kesejahteraan mental. Oke, pernah di PWA waktu itu mau belajar, terus karena ada masalah, kita selesaikan dulu masalahnya itu, masalah emosi yang cukup serius waktu itu, sampai pelajaran ditunda sementara karena emosi jauh lebih penting. Banyak terjadi yang depresi, kemudian bullying, menjadi korban bully itu karena secara emosi tidak tersalurkan. Nah, kemudian di sini juga nanti dicek ada satu halaman yang khusus untuk menuliskan emosi.
menuliskan grafik emosi. Jadi satu bulan itu kita akan cek emosinya seperti apa, sehingga nanti dia akan terdeteksi sebulan itu seperti apa grafiknya. Nah, itu harus bantu diisi juga. Nanti didampingi oleh coach-nya. Nah, kemudian hari Selasa sebagai salah satu bentuk dukungan untuk kan ada 3 dukungan ya. Salah satunya dukungan ekonomi, yaitu kita membuka lapak nih. Silakan yang mau jualan, udah banyak yang kemarin jualan. Kemudian Rabu itu kita umumkan lagi kalau mau pinjam buku, kita sediakan board game juga. Kalau ada yang mau pinjam board game, boleh. Kita nanti akan umumkan board game yang tersedia, silahkan. Tinggal nanti yang mau pinjam akan menanggung ongkos kirimnya. Kemudian malam Jumat, kita akan nge-zoom bareng, yaitu Al-Kahfi. Di PWA kita ada pembiasaan baca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat sebagai salah satu sunnah yang disunahkan. Kemudian Jumat pagi-paginya, subuhnya sebelum subuh itu di dini hari ya, itu ada tahajud call. Nah, ini Sabtu ada mabar main bareng. Jadi orang tua sama anak-anak kita main game bareng-bareng, baik board game maupun game online. Kenapa? Nah, ini saya sudah konsultasi ke psikolog juga, akan lebih baik kalau kita memahami game online yang anak-anak kita mainkan, sehingga kita bisa passing ya, bisa menyamakan frekuensi dengan anak-anak kita. Daripada mereka main sendiri, mending main bareng. Saya pengen tahu di sini siapa yang suka main game bareng sama anaknya. Boleh di chatnya. Oh, ini ada yang ngejawab. Misi menjinakkan 5 binatang. Ya, itu salah satu misinya, betul. Bunda Altaf, betul. Ya. Oke, terus itu sambil nunggu yang jawab, belum ada kayaknya yang main game. Nah, kita nanti akan main game bareng-bareng. Oke, terus, ada. Mabar cacing. Mabar cacing. Ada biasa yang main board game juga sama keluarganya. Oh, main board game. Oke, mabar Ludo. Oh, Ludo. Ludo mah zaman saya waktu itu ya, zaman si Unyil tuh. Ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sip. Ya, terus, nah itulah jadwal seminggunya. Jadi nanti akan selalu diingatkan dan saling mengingatkan. Nah, kira-kira Scrabble, Monopoly, oke, mantap. Ya, jadi kami juga menciptakan banyak board game dan kita juga ada board game karya anak-anak ya, Ambu Lisna ya. Iya. Itu board game-nya tentang pelajaran apa? Ada tentang board game membuat matematika ada, sama satu lagi tadi tuh tentang ini belajar di PWA, Bah. Udah ada yang bikin dari santri angkatan 1. Oke. Nah, itu boleh nanti board game-nya dipinjamkan juga, ini karya asli anak-anak. Jadi kemampuan kreativitas tertinggi dalam programming adalah board game karena itu variabelnya banyak sekali ya. Jadi anak-anak kita sudah mabar ke kebun. Mabar itu main bareng ini ya. Oke. Mabar match cat. Oke, udah banyak berarti. Nah, kita nanti akan kompetisi siapa keluarga yang paling jago mabar. Oh iya, terus tadi setiap minggunya juga tadi ada What TV ya, Walas Asih TV. Jadi kita ingin kenal dengan keluarga. Jadi setiap keluarga harus bikin vlog sehingga kita bisa saling mengenal yang bikin vlognya. Jadi kita ingin tahu, sebetulnya kita ada program home visit, datang ke rumah. Tapi karena kondisinya begini, jadi visitnya lewat online saja. Oke. Ada nobar BTS ini. Waduh. Oke. Nah, ini kira-kira jadwal hari-hari kita. Jadi subuh itu akan dimulai dengan jibu. Kalau angkatan 1 sudah membuat banyak podcast ya, setiap orang sudah anak bikin podcast. Jadi anak-anak itu belajar public speaking, ceramah, khutbah. Itu tabligh lewat podcast. Terus dilanjutkan nanti 15 menit zikir pagi, atau zikirnya bisa menggunakan, ini ada bukunya ya, ada buku zikirnya, bisa juga kalau pakai maksurat bisa, ini zikir setelah sholat subuh bisa langsung, idealnya setiap setelah sholat, tapi minimalnya di pagi dan sore. Kemudian 30 menit anak-anak akan didorong untuk khidmat, membantu orang tuanya, membereskan kamarnya, khidmat seperti yang biasa dilakukan di PWA. Kemudian pagi-paginya kita dorong untuk sport, nanti Abah Iqbal yang akan mengecek anak-anak. Ini saya juga ngobrol dengan psikolog bahwa salah satu yang meningkatkan tingkat depresi anak-anak karena kurang bergerak. Nah, kita pastikan anak-anak bergerak dengan cara apapun. Nanti ada panduannya.
Kemudian nanti pagi-pagi itu akan ada coaching dari coach-nya, yaitu ngasih coaching untuk apa misi yang akan dilakukan hari ini dan mengecek apa yang sudah dilakukan hari kemarin. Jadi kalau ada yang tidak mengerti instruksinya atau ada kendala bisa ke coachingnya. Dan pelajaran apa yang tersedia di hari ini misinya. Kemudian 3 jam itu pengerjaan misi, di situ termasuk pembelajaran di situ ada tetapi kita nanti kita campurkan metodenya. Kemudian 1 jam itu talent time. Kalau semuanya sudah dapat hasil talent mapping-nya ya. Nah, dilihat talent mapping-nya, dan dalam talent mapping itu, hasil talent mapping itu rekomendasinya adalah kita harus memberikan waktu yang cukup kepada anak kita untuk mengasah talent 5 kekuatannya. 4 apa 5 ya? 4 kekuatan apa 5 kekuatan? 5 kalau nggak salah, Bah. 5 ya, Jadi 5 bisa kekuatan. dicek Ya, dulu. itu 5 kekuatan itu harus diasah terus. Jadi harus ada alokasi waktu. Katanya, ada satu buku Outliers itu katanya perlu 50.000 jam ya untuk mengasah talent itu sehingga sampai jadi expert ya. Jadi ini lumayan 1 jam sehari lah. Termasuk sosialisasi dengan lingkungan. Kemudian 15 menit zikir dan doa. Kemudian tiap malam nanti setelah maghrib kita ada maghrib mengaji dengan coachnya masing-masing untuk memastikan untuk yang masih bacaan Qurannya masih harus diperbaiki, masih dibacaan Qurannya. Oh, 7 bakat. Oh, kata Ambu Dewi nih. Kata ahlinya ini, ada kata Ambu 7. Dewi 7 bakat, katanya 7 bakat yang harus diasah. Dan orang tuanya harus tahu. Saya coba tanya kepada orang tua yang sudah nerima, siapa yang sudah lihat hasil talent mapping-nya dan sudah tahu 7 bakatnya. Nah, sambil nunggu, ya belum ada. Oke. Nah, inilah wajah atau jadwal hari-hari kita. Boleh lanjut, Bu Disna? Oke. Nah, kalau kita akumulasikan, kira-kira beginilah. Jadi total pembelajaran itu 8 jam. Jadi kalau 24 jam dibagi 3, 8 jam tidur, 8 jam belajar, 8 jam sisanya untuk keluarga dan hal-hal lain. Oke. Ya, itu. Kemudian jadi 4 jam itu diusahakan offline dan hanya 4 jam yang online. Jadi belajar 3 jam juga mungkin kebanyakan ada banyak hal-hal yang sifatnya itu paper and pencil, nulis di situ atau harus bergerak, harus wawancara, harus melakukan sesuatu gitu, harus bercocok tanam dan lain-lain. Gitu. Jadi, nah yang online-nya hanya setengahnya. Nah, ini perlu bantuan ayah bunda juga untuk memastikan bahwa tugasnya selesai, kemudian pembagian waktu offline online-nya juga betul. Nah, di online-nya juga dibagi 2. Ada yang low bandwidth, jadi cuma WA gitu. Jadi nggak terlalu berat. Gitu. Ada yang memang cukup besar, yaitu harus mengakses video misalnya. Jadi kita juga sangat empati untuk memastikan tidak terlalu boros terhadap kuota dan tidak terlalu merusak mata gitu. Jadi tidak semuanya harus lihat langsung gitu layar gitu ya. Oke, nah yang offline-nya ada paper and pencil setengahnya 25% dan ada yang khidmat yang sifatnya sosial. Nah, ini kita juga nanti kita ini kan masih uji coba ya. Jadi kita ingin memastikan asumsi-asumsi ini bagaimana di lapangan. Jadi kita akan meminta masukan-masukan. Lanjut, Ambu Lisna. Nah, nanti untuk kelas 2 nih, karena kelas 2 ini tantangannya sudah lebih besar, dan di tahun pertama kemarin kita masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki, kita akan ada khusus matrikulasi untuk beberapa anak yang masih di bawah kompetensinya skill-skill ini. Yang ini skill ini memang harus dipelajari secara intensif. Kalau sosial dan mungkin yang lain-lain masih bisa lah jalan. Tetapi kalau matematika betul-betul itu logika, bahasa Arab juga, kemudian bahasa Inggris juga, karena ini salah satu kemampuan komunikasi yang wajib. Itu. Nah, ada beberapa kelas 2 yang masih di bawah kompetensi, ayah bunda, izin nanti anak-anaknya akan dapat porsi tambahan, sistem blok, misalnya dalam 1 minggu dapat 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam untuk salah satu dari pelajaran ini. Itu nanti ada pendampingan khusus untuk matrikulasi ini. Oke, terus sudah ya? Nah, ya, ini nanti udah ke acara-acaranya, udah
Jadi seperti apa program-programnya, rincian-rinciannya seperti tadi saya sudah sampaikan. Gitu. Jadi begitu kira-kira activity sehari-harinya, dan setiap santri sekarang sudah mendapatkan coach-nya masing-masing, dan seorang coach juga sudah kita training, dan masih kita training, kita latih untuk bagaimana menjadi online coach, ya. Jadi mendampingi anak untuk belajar. Jadi tetapi sukses atau enggaknya ini sangat tergantung pada kerjasama antara coach, abah ambunya, dan orang tuanya juga. Tetapi kita yakin anak-anak kita anak-anak yang hebat dan punya motivasi, dan mereka adalah mobil self-driving car yang keren banget asal kita tahu tombol-tombolnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menemukan tombol. Oke, sementara itu dari saya, Bu Widi, apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, Assalamualaikum semuanya. Ini Abah Waalaikumsalam. dari weekly program kami yang ini. Abah Ambu kemarin sudah rapat untuk maghrib mengaji. Untuk sementara mungkin nanti pakai Zoom dulu. Nanti sebelumnya sih kami pengennya tuh ada kayak telekomunikasi lagi kan dengan santri gitu. Tapi belum menemukan aplikasi yang sangat cocok. Masih terus dipelajari. Jadi insya Allah untuk maghrib mengaji paling sementara waktu pakai Zoom atau kita online di Instagram gitu. Live Instagram itu. Terus untuk WA TV udah sebenarnya udah di-share juga ini. Tapi karena ini udah baru di-update oleh Abah Irfan, nanti saya share lagi ke grup orang tua, termasuk juga santri, mungkin karena santri belum tahu ini weekly program terbaru kita. Paling pemberitahuan, nanti insya Allah 2 hari atau 3 hari ke depan saya akan share jadwal untuk Jibuh. Jadi program Jibuh ini bukan hanya untuk santri aja, tapi juga untuk orang tua. Nanti secara bergantian, mungkin hari pertama santri angkatan kedua, terus hari keduanya ada orang tua. Itu kita combine antara orang tua angkatan 1, kemudian orang tua angkatan 2. Kita nanti akan sediakan juga temanya apa, terus referensinya, mudah-mudahan juga bisa lebih mencari lagi, walaupun kita nanti menyediakan. Gitu untuk Jibu. Sedangkan untuk santri angkatan 2, nanti ngaji subuhnya akan ada materi khusus yang membahas tentang 12 nilai perdamaian. Jadi kalau untuk anak angkatan 1 dan angkatan 1 aja, itu hanya akan sharing atau diskusi tentang materi yang akan disampaikan melalui podcast. Kemudian Ulas Asih TV. Nah, Ulas Asih TV ini sebenarnya kayak program mingguan Ulas Asih. Itu bisa berupa vlog keseharian keluarga Ulas Asih. Boleh, nanti kita akan jadwal juga insya Allah. Langsung saya bagikan juga. Kemudian ada kegiatan bermain dengan adik atau kegiatan bersama orang tua. Bisa juga kalau misalkan rumahnya dengan santri yang lain itu bertetanggaan, bisa home tour atau kunjungan gitu. Kalau rumahnya berdekatan, kecuali kalau misalkan rumahnya berjauhan itu nggak usah memaksakan. Kan di sini juga ada ya dari Garut, misalkan hampir satu desa atau kampungnya bersebelahan, itu boleh nanti bikin vlog bareng-bareng gitu, kunjungan ke rumah siapa gitu. Itu kami akan tayangkan di YouTube kami, di YouTube-nya Ulas Asih. Kalau tahajud call atau Al-Kafiyah, nanti ada coach masing-masing santri itu yang ngingetin atau yang nelpon santrinya buat tahajud nanti di Jumat dini hari. Yang malamnya itu Zoom dulu Al-Kahfian bareng-bareng. Jadi nanti dini harinya coach masing-masing akan nelpon AATT untuk bangun jam 4. Kita tahajud bareng, tapi tahajud masing-masing di rumahnya gitu. Setelah itu nanti paling kita langsung ngaji subuh. Dan untuk pembelajaran atau bukan pembelajaran ya, pengerjaan misi itu hanya sampai Jumat. Sedangkan Sabtu Ahad
Sabtunya kita ada mabar, Ahadnya kita ada WA TV. Jadi walaupun misalkan Sabtu Ahad itu dalam tanda kutip tidak ada pengerjaan misi, tapi tetap ada aktivitas. Untuk kalender pembelajaran 1 bulan ke depan, udah disusun, tapi belum saya sempat share. Jadi untuk angkatan 1 dan angkatan 2 itu berbeda. Untuk kelas 1, pengerjaan misi, buku yang sudah dipegang itu sampai bulan September. Jadi nanti bulan Oktober sama bulan November akan ada modul yang baru. Sedangkan untuk kelas 2, karena ini adalah modul reorientasi, sebenarnya modul yang udah dikerjakan sebelumnya, modul ini hanya akan sampai bulan Agustus saja. Jadi bulan September itu ada modul baru untuk santri kelas 2. Jadi untuk 1 semester ini, santri kelas 1 akan mengerjakan 2 modul dan 1 portofolio. Kemudian ada penilaian akhir semesternya, evaluasi. Juga nanti insya Allah akan ada drilling gitu untuk pemantapan materi akademik. Kemudian kalau untuk kelas 2, kita ada 3 modul. 1 modul reorientasi yang sudah dipegang sebagian gitu ya, udah sampai. Kemudian 2 modul 5 dan modul 6. Itu untuk 1 semester. Kemudian sama menyelesaikan 1 portofolio juga evaluasi. Itu. Apalagi ya? Untuk WA Molly dan WA Market udah berjalan, udah mulai berjalan. Silahkan Abah Ambu, Ayah Bunda. Kalau ini kita sudah menyediakan ruang untuk berjualan secara gratis di kanal ruang grup WhatsApp orang tua. Jadi silahkan setiap hari Selasa dan Jumat itu bebas Ayah Bunda untuk share foto dagangannya atau apa. Iya. Itu mungkin Abah dari saya. Jadi untuk jadwal Jibu, jadwal WA TV dan sebagainya insya Allah akan saya share 2 hari mendatang. Oke, terima kasih Ambu Widi. Ya, ini Ambu Widi kepala sekolahnya jadi lebih paham dari saya. Kalau saya ide-ide besar saja. Jadi yang menerjemahkannya Abah Ambu semua. Jadi kita semua lagi belajar dan Abah Ambu juga belajarnya cepat sekali. Mereka baru 1 tahun, tetapi udah sangat hebat. Dan kemarin ini modul yang dibuat bersama-sama pakai Canva Team. Jadi kalau Ayah Bunda tahu canva.com, di situ ada tim, jadi kita nulis mendesain bareng-bareng ya. Jadi ini sebuah hasil kolaborasi ini. Kalau dulu cuma saya yang nulis, sekarang itu udah bareng-bareng gitu. Jarang-jarang yang dalam 1 tahun udah bisa nulis gitu. Saya ngelatih orang nulis itu lama sekali, tapi ini Abah Ambu ini sangat cepat mengakuisisi teknologi, mengakuisisi skill-skill baru. Jadi kita berharap Abah Ambunya cepat belajarnya, orang tua juga cepat belajarnya. Nah, sebetulnya malam ini kita mau bagikan rapot orang tua ya, tapi belum siap ya kita ya. Belum. Belum ya. Ya. Mudah-mudahan Mbak nanti pas wording night, pas udah beres ya. Oke. Ya. September. Jadi Ayah Bunda, ini anak-anak dapat rapot, Abah Ambu juga dapat rapot, dan orang tua juga dapat rapot. Nah, jadi kita harus adil. Ya, adil sejak dari diri sendiri. Jadi kalau kita menilai anak-anak kita juga siap ditilai. Jadi semuanya akan dapat rapotnya. Itu kalau anak-anak belajar, Abah Ambu juga belajar, wajib belajar. Kemudian ayah bundanya juga belajar juga, dan saya juga semuanya belajar. Gitu. Jadi semuanya bareng-bareng belajar. Dan dengan COVID ini, mungkin bagi sebagian orang bencana, tapi mudah-mudahan bagi kita berkah. Mungkin inilah kesempatan terbaik buat kita berinovasi, mencari cara terbaik untuk menghadapi sesuatu yang tidak ideal ini. Alhamdulillah, sebagai informasi bahwa Welas Asih ini mendapatkan kebaikan dari orang yang tertarik dengan konsep Welas Asih ini dan mendanai kita untuk mengembangkan modul dan aplikasi. Mungkin kemarin ada yang belum lihat aplikasinya, nanti Ambu Lisna boleh diperlihatkan ya. Aplikasinya ada nggak? Saya lupa tadi ngasih tahu. Ya, nanti kalau mungkin ada yang belum lihat waktu awarding night kemarin, ya. Oke.
Oke, nah ini ada pertanyaan. Apakah program ini sudah disosialisasikan juga ke anak-anak? Kan kita lagi mensosialisasikan ke ayah bundanya. Jadi ayah bundanya yang nyosialisasikan ke anak-anak. Bagi-bagi tugas dong. Kalau gitu 2 kali dong kita sosialisasi. Ya, pasti nanti kita sosialisasi juga ke anak-anak. Jadi anak-anak itu nanti akan ada satu sesi khusus 1 jam untuk apa kalau membuka barang baru teh kalau di itu unboxing Unboxing. ya. Unboxing. Untuk unboxing ya, untuk unboxing semuanya. Jadi ada barang apa saja, isinya apa, dilihat detail. Jadi nanti coach-nya akan secara khusus dengan anak-anak membuka. Karena banyak juga yang dikasih buku tapi nggak pernah dibuka gitu. Nah, nanti kita memastikan semuanya dibuka, tahu instruksinya apa, ada juga yang nggak ngerti instruksinya. Tapi kami juga berterima kasih, dan itu juga salah satu kewajiban, saya juga sebagai orang tua, kewajiban itu untuk membuka juga apa yang ada di paket ini semua. Ini sudah dirancang secara khusus oleh kita agar memudahkan pembelajaran anak-anak. Ya. Jadi, ya, jawabannya akan ada sosialisasi ke anak-anak, tapi ayah bunda juga bantu untuk sosialisasi ke anak-anak. Dan di sini banyak misi-misinya yang melibatkan orang tua. Jadi kalau orang tuanya nggak baca misi di sini, jadi nanti akan kebingungan juga. Oke. Begitu. Nah, sekarang kalau berapa menit lagi ya? Tinggal 17 menit lagi ya. Oke. Nah, inilah yang sedang kita kembangkan. Ini adalah aplikasi pertama di dunia untuk 21st century skill raport ya. Jadi kalau Bunda tahu sudah mempelajari tentang PWS cukup detail, pasti akan tahu apa 21st century skill, dan kalau yang sudah, dan di situ sudah dibagi rapotnya juga ya. Jadi nanti ayah bunda bisa ngecek raport 21st century skill-nya secara real time di sini. Anaknya literasinya sudah seperti apa, kompetensinya sudah sejauh mana, jadi progresnya literasi Qurannya sudah sejauh mana. Nanti ini akan diupdate per hari oleh coach Abah Ambunya. Gitu. Jadi udah kebiasaannya, makhrajnya, tajwidnya ini udah bisa dicek secara online. Ya. Tuh. Kemudian itu literasi Qurannya, kemudian literasi bahasanya dan lain-lain. Jadi ada 3 komponen dalam 21st century skill. Pertama literasi, kedua kompetensi, dan ketiga karakter. Nah, jadi kalau matematika itu ada di literasi matematika. Jadi semua pelajaran tercakup di sini. Gitu. Ini asli karya kita. Saya sendiri mengembangkan si konsep rapotnya sendiri dengan hanya intuisi saja, tapi kita konfirmasi kepada ahli-ahlinya, gitu. Kemudian akhirnya karena kemarin lembaran-lembaran kadang-kadang hilang, kadang-kadang nggak dibuka, kadang-kadang juga bingung gitu ya. Nah sekarang nanti dengan aplikasi kita bisa melacak kapanpun. Kita pengen tahu santri ini kompetensi literasi matematikanya sejauh mana, kita tinggal buka. Literasi Qurannya sudah sampai mana, kita tinggal buka. Kemudian kemampuan kompetensi komunikasinya sudah sampai mana, kita tinggal buka di sini. Oke, nah ini juga bisa melihat tadi peta perjalanan yang ada di mana? Ada di sini. Ini, nah semuanya ada digitalnya di sini. Nah, misalnya ini namanya Zen. Dia pengen tahu nih Zen ini yang pencapaiannya bisa lihat pencapaianku misalnya. Nah, bisa dilihat tuh. Bisa dilihat. Termasuk di sini juga talent mapping-nya, bakat terbaiknya bisa dilihat mana yang terasah dari 34 bakat itu mana yang sangat menonjol. Kemudian ada evaluasinya juga, termasuk tentang keuangan, literasi tabungannya berapa. Kalau dia melakukan kebaikan biasanya dapat appreciation card, udah dapat berapa appreciation card. Kalau dia melakukan sesuatu yang membuat orang tersinggung, membuat sakit hati, dia akan dapat iMessage, dapat juga di sini. Kalau mau ngasih iMessage ke yang lain, ke temannya atau ke Abah Ambu bisa juga di sini. Kemudian kita juga ada penghargaan untuk kebaikan, Hero of the Week udah berapa. Kalau pernah minta maaf ada berapa gitu. Kemudian kalau pernah melakukan pelanggaran dan dapat red card bisa dilihat di sini juga catatan-catatannya begitu. Jadi semuanya ada di sini. Ya, komplit sekali. Ya. Jadi kita digitalkan. Nah, sudah ya semuanya, Bu Risna? Sudah dieksplor semuanya? Ya, tidak bisa dilihat. Insya Allah ini selesainya kapan, Bu Risna? Bulan? Oh iya, antara Oktober lah, insya Allah. Jadi Oktober ini sudah bisa di launching.
Dan ini akan jadi aplikasi pertama untuk 21st century skill yang diterapkan di pesantren mungkin. Tetapi kita sangat bahagia kalau aplikasi ini bisa digunakan oleh yang lain, makanya ada 5 pesantren lain yang punya keinginan untuk menerapkan juga kita bagikan. Ya. Kita nggak pelit. Ya. Oke, itu. Nah, sekarang ada waktu sekitar 14 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Kalau ada yang mau sharing juga boleh. Ada Bu Aas. Ada Bu As. Pertanyaannya mana? Dia ini apa, raise hand. Oh, raise hand. Oke. Ada yang raise hand. Boleh, boleh. Boleh lah, di-unmute aja, Bunda. Boleh di-unmute, raise hand. Oke, Bu As. Raise hand. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu As. Silakan. Tadi saya ada pertanyaan tapi kemudian terjawab Oh, boleh. Tadi pertanyaannya apa? Jawabannya apa? tentang itu skills itu apa ya? Skills. Udah ketimpa lagi sama informasi yang lainnya jadi saya lupa. Oh, oke, kalau begitu terjawab berarti. Ya, makasih. Ya. Ya, makasih. Boleh yang lain? Kalau Abah Ridwan mau menambahkan boleh. Ini udah lihat tapi nggak ngerti. Oh ya, ini nggak ngerti tentang talent mapping ya. Nah, Ayah Bunda, mungkin di sini saya kasih kesempatan buat Ambu Dewi ya. Ambu Dewi orang tua santri sekaligus konsultan kita untuk talent mapping. Ambu Dewi mungkin bisa sedikit sharing tentang bagaimana membaca hasil talent mapping-nya. Oh, ya Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin untuk sementara bisa dibaca dulu dari halaman yang pertama. Di situ kan dijelaskan lebih detail gitu ya, upaya untuk mengenal bakat. Nah, itu bisa dibaca. Nah, bakat penafsiran kita mungkin agak berbeda dengan bakat penafsiran bakat yang biasa dijelaskan pada umumnya gitu ya. Kalau bakat di kita di talent mapping itu bakatnya itu cenderung diartikan sifat produktif gitu. Sifat produktif. Nah, di modul nanti ada yang di halaman berapa ya? Yang mengenal tool dan ilustrasinya. Yang mengenal bakat itu kan ada di bagan-bagannya. Mungkin kalau yang belum nyampe agak kesulitan ya. Nah, kalau di kita itu, bakat itu diartikan dengan sifat produktif gitu. Nah, kalau misalnya seperti menggambar dan lain-lainnya itu disebutnya aktivitas berakting, misalkan gitu seni musik itu disebutnya aktivitas. Jadi ada juga bagan rakam peran. Ini mungkin nanti harus kalau mau lebih detail harus dijelaskan terpisah kayaknya. Ya, oke. Nanti ada sesi khusus. Tapi intinya peran orang tua itu harus pertama memahami konsepnya, ya, walaupun tidak ahli seperti Abu Dewi. Jadi tadi mengetahui tadi ada 34 aktivitas mungkin, ada sekian bakat, ada sekian apa gitu. Jadi kita membantu anak-anak untuk mengasah bakatnya, mengasah talentnya gitu. Jadi nanti di sini ini ada ragam aktivitas ya, ada 15 aktivitas, sudah berkembang, belum berkembang dan lain-lain. Mungkin nanti ada sesi khusus dengan Abu Dewi, tapi secara umum tadi seperti tadi sudah dijadwalkan. Oh, ini nih. Oke, ya, ini ada pertanyaan tentang ini. Jadi waktu di Makassar 1 jam lebih awal, lebih dulu ya. Berarti kalau sholat subuhnya, oh iya, nanti bisa disesuaikan, kita sesuaikan. Oke, terima kasih Ambu Dewi tentang bakat tadi. Mungkin nanti ada sesi khusus, ada sesi coaching khusus untuk yang belum memahami bagaimana memandu
bakat dan membaca hasil talent mapping-nya. Oke, ada pertanyaan lain? Kayaknya udah paham semua nih. Sudah oke ya berarti ya? Nambahin Abah. Ya, Mangga. Tadi pas talent mapping sebenarnya coach juga kita udah Zoom bareng sama Ambu Dewi. Nah, udah pembekalan gitu buat nge-share hasil atau menerjemahkan hasil talent mapping anak-anaknya untuk orang tua yang kurang paham. Jadi nanti coach masing-masing akan share juga gitu. Coach masing-masing juga udah tahu, udah pegang hasil talent mapping-nya. Nah, termasuk untuk angkatan 1, kita akan ada talent mapping lagi untuk update talent mapping yang tahun kemarin. Itu sudah dijadwalkan oleh Amburiana. Nanti Amburiana Kira-kira kapan? di kelas. Kalau nggak salah besok ya, Amburiana. Untuk apa? Untuk tesnya gitu. Tapi kalau untuk nerjemahinnya nanti kalau udah selesai kita kirim ke Ambu Dewi, terus kita akan share juga ke anak-anak terus orang tua gitu. Tapi per coach. Ya. Gitu. Oke. Dan ini talent mapping ini penting sekali yang akan membuat kalau yang ikut training disiplin positif, ini talent ini adalah salah satu tombol yang bisa membuat anak itu ngegas ya, bisa maju dengan cepat kalau udah dapet si talentnya. Di kita anak-anak sudah ada beberapa yang menemukan talentnya, menemukan bakat kekuatannya, ada yang jadi penulis, ada yang jadi desainer gitu. Dan kalau sudah begitu, mereka otomatis jalan sendiri. Nah, tugas orang tua adalah menemukan bakatnya. Dan selama learning from home ini, kalau kita sudah membantu menemukan itu, mereka bisa belajar dengan sangat mandiri. Oke, ya tinggal 7 menit lagi. Jadwal kita sampai jam 9 kan ya? Tapi kalau sudah tidak ada, ya sudah. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Sudah kayaknya, ini sudah sepi soalnya, udah tidur gitu ya. Abah, mau Iya, nanya dong. ya enggak. Jadi nanti kita di rumah itu berarti mengikuti jadwal yang ini ya, Abah, setiap harinya ya? Ya, sebetulnya yang ini, waduh, Buis bisa menghilang ya? Nah, jadwal ini sebetulnya ini adalah jadwal ideal kehidupan kita sehari-hari di PWA ya. Tapi pada intinya hampir sama. Jadi pagi-pagi itu adalah waktu produktif untuk mengerjakan misi, project time kita menyebutnya. Oke, tadi saya lupa ya, mungkin ada ayah bunda yang belum familiar, tapi mudah-mudahan sudah baca konsep PWA, bahwa konsep PWA itu belajarnya project based learning, pembelajaran berbasis project. Kapan belajarnya? Yaitu waktu ngerjain project itu belajar sebetulnya. Kita sebutnya sekarang misi projectnya itu. Ya, jadi dalam satu semester anak-anak akan menjalankan 2 misi, 2 project, dan 1 portofolio karya personal. Project itu biasanya kelompok. Tapi selama learning from home ini mungkin project juga mungkin ada beberapa yang personal. Jadi secara umum memang waktunya hampir sama, Bu Is. Tapi kita spesifikan, jadi total durasi anak belajar itu yang dimaksud belajar termasuk yang ngaji dan lain-lain itu 8 jam. Gitu 8 jam. Karena kita juga tidak ingin anak-anak merasa bahwa full belajar gitu ya gitu. Jadi yang disebut belajarnya itu waktu dia harus connect terhadap pembelajaran itu sekitar 8 jam dibagi-bagi tadi gitu. Sisanya kita kembalikan lagi pada aktivitas mereka di rumah. Begitu. Terima kasih, Bang. Ya, sama. Sama ini, oh iya, yang malam Jumat kan tahajud call. Nah itu HP dikasih ke anaknya apa boleh kita aja yang bangunin gitu? Orang tuanya juga bangunin. Kita paling kasih reminder di WA aja. Reminder aja ya. Ya. Nanti call-nya pakai orang tuanya aja, pakai air disiramin gitu, bebas aja. Ya takutnya kalau HP dipegang anaknya malah jadi nggak bisa tidur gitu, Bang. Oh, nggak usah.
Itu call itu hanya reminder aja. Mungkin maghribnya di itu, tapi yang jelas ada reminder aja. Oke, ini keren modul-modulnya, Bang. Terima kasih. Dijalanin aja, masih bingung ngebayanginnya. Oke, ya, jalanin aja lah. Kita jalanin aja. Assalamualaikum Abah. Mau nanya. Ya, mangga. Ya, ini teh di rapot 21 center itu kan ada hafalannya. Hafalan 30 sama doa-doa. Ya, nah, itu harus setelah hafalan anak-anaknya apa gimana ya? Ya, nanti jadi kita itu untuk juz 30 itu minimal kelas 1 harus hafal semua. Jadi nanti di modul juga ada, di sini ada. Jadi di setiap modul selalu ada checklist untuk juz 30. Nah, gitu ya. Kelas 2. Nah, seperti ini. Ini selalu ada ini. Jadi di checklist yang sudah. Nah, jadi standar kompetensi kita minimal kelas 1 juz 30 harus sudah selesai. Harus sudah hafal. Itu berarti anaknya itu setoran ke abah ambunya gitu ya? Iya, betul. Nanti harus di checklist di sini yang sudah diwarnai. Tapi ada jadwalnya nanti berarti ya dari ambu abahnya ya? Kalau menghafalnya akan diserahkan pada anak-anaknya. Kemudian kita juga biasanya mungkin nanti akan menyesuaikan dengan anak-anaknya. Misalnya kalau gaya menghafalnya visual, didorongnya menghafalnya visual, yang auditorial dengan auditorial. Gitu. Jadi nanti setorannya terserah anaknya gitu ya? Ya, tapi tetap ada targetnya. Biasanya kita tanya, sekarang bulan ini mau berapa? Gitu. Jadi gitu. Target itu anak-anak yang menentukan, biar mereka punya target sendiri gitu. Pokoknya dalam 1 tahun itu juz 30 apa gitu ya, Abah ya? Ya. Nuhun, Abah, nuhun. Assalamualaikum. Salam. Tapi yang kelas 2 sekarang juga belum semuanya hafal, makanya nanti ada matrikulasi itu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada message. Abah Ridwan, belum ada suaranya, mungkin ada nambahin? Jadi semangat ibu juga pengen SMP lagi. Oh, ini jadi semangat ibunya pengen SMP lagi. Gimana, kita terima nggak masuk PWA lagi ibunya? Siap, Abah Ambu? Daftar lagi, Bu. Daftar lagi. Bayarnya double berarti ya? Oh iya, ini mantap. Program PWA pesantren wali santri dan anaknya. Wah, ini keren nih. Ya, oke. Abah Ridwan mau nambahin Pak? Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para ortu sekalian, kalau saya bahasanya ortu gitu ya. Jadi bagi saya itu Anda anak sekalian itu partner gitu. Jadi saya nggak melihat kalaupun ada umurnya lebih tinggi dari saya atau lebih rendah, saya anggap semuanya sama sebagai partner dalam membina anak. Nah, jadi saya panggilnya seperti kayak kekawan, ortu ya. Nah, jadi memang para ortu sekalian di PWA ini kita unik ya. Jadi banyak sekali hal-hal baru yang kita pelajari bersama ini dan yang mungkin di tempat lain belum ada. Nah, salah satunya itu termasuk ini kolaboratif parenting ini. Kita ini memang menerapkan konsep anak itu dididik bareng-bareng gitu. Jadi bukan seperti ketika anak itu diserahkan ke pesantren, ya udah pesantren aja yang gitu. Kalau orang tuanya mah tinggal nyari uang aja, nggak kayak gitu. Orang tuanya juga punya kewajiban yang sama gitu untuk ikut menerapkan proses-proses pendidikan itu gitu. Jadi kalau tadi melihat penjelasan dari Abah Irfan, kemudian dari Ambu Widi, itu hebat-hebat kan? Kita insya Allah hebat-hebat secara konsep, itu akan nggak bisa jalan. Kalau misal kita sebagai orang tua nggak ikut melaksanakan program-program itu gitu. Jadi anggaplah semuanya ditempel bagus-bagus gitu ya. Tapi kita sebagai orang tua nggak ngecek. Itu kayaknya hanya sekedar indah secara ini saja, secara pandangan gitu. Tapi secara praktiknya mungkin manfaat yang didapat hanya sedikit. Nah, jadi kalau saya kan orangnya ini langsung to the point gitu ya. Para ibu dan para ortu sekalian nanti akan lebih terbiasalah dengan gaya saya ya. Saya ingin mengingatkan gitu kepada para ortu sekalian
kalau di PWA ini hebat-hebat karena memang kolaborasi. Jadi silahkan ini rekan-rekan orang tua sekalian sudah mulai masuk ke dunia PWA, apalagi yang baru ya. Ini selamat berpetualang gitu. Ini saatnya petualang menuju hal yang baru. Dan petualangan ini akan bisa hebat kalau kita kerjasamanya bareng-bareng gitu. Ya, jadi itu saja dari saya. Selamat menempuh petualangan baru, kayak menempuh hidup baru gitu ya. Itu saja mungkin Mbak Irfan, tambahan dari saya. Oke, Ya. makasih. Ya, Jadi kalau dalam konsep disiplin positif ada kind and firm. Nah, saya bagian kind-nya, nah Abah Ridwan bagian firm-nya. Jadi ya kalau yang keras-kerasnya Abah Ridwan, kalau ada masalah apa, nanti siap bertemu dengan Abah Ridwan yang galak. Enggak, tapi enggak galak, itu udah dijinakan. Ya udah. Jadi selalu ada dua bagian yang selalu harus melengkapi. Ya. Nah, oke. Ini ada yang baru tahu pertemuannya, bisa diulang nggak? Gimana kalau kita ulang 1 jam lagi? Kita ulang nggak apa-apa? Setuju. Ini ada yang baru masuk, katanya bisa diulang. Saya baru tahu. Ya nggak apa-apa Bu, nanti disampaikan lagi. Oke, gitu. Jadi nanti hasil sosialisasinya ini direkam, jadi nanti ada rekamannya kita share juga. Di-record ya, Ambu Lisna ya? Iya, Ya, Pak. jadi bisa diulang rekamannya, gitu. Jadi nanti bisa dicek. Oke, ini sudah jam 21, pas, lebih 3 menit sih. Terima kasih pada ayah bunda sekalian yang sudah menjadi partner PWA untuk mendidik anak-anak kita. Jadi sebetulnya adalah di rumah ya Bunda, saya juga punya anak santri PWA, jadi utamanya adalah mendidik anak. Tetapi kita kalau bareng-bareng mendidiknya, orang tua nggak usah nulis buku sendiri, nggak usah bikin modul sendiri, bikin barengan aja gitu. Nah kalau ada yang bisa ikut nulis modul juga boleh, itu ada fee-nya juga, boleh gabung dengan kita masih perlu penulis. Ya. Itu kemudian ya tadi betul kata Mbak Ridwan, konsep ini tinggal konsep kalau kita nggak laksanakan. Dan kita yakin konsep kita melakukan yang terbaik, tetapi tidak selalu hasilnya baik gitu. Kita harus selalu siap memperbaiki. Gitu. Jadi kalau ada masukan ternyata di lapangan terjadi, ternyata nggak gini, harusnya gini. Feel free untuk ngasih masukan. Kita sangat terbuka untuk terus maju gitu. Oke, terima kasih. Semoga learning from home kita menjadi sesuatu yang bermakna dan berhikmah, sehingga ini menjadi suatu pengalaman yang berharga buat anak-anak kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Irfan, Mbak Ridwan, Ambu Widi yang sudah sharing malam ini. Seperti biasa di akhir sesi kita foto-foto bersama dulu. Boleh minta izin dibukakan dulu videonya. Ini fotonya akan selama 3 kali ya, saya hitung sampai 3. 3 kali. Ntar saya close dulu ininya. Oke, biar. Ada beberapa yang belum dibuka videonya, oke. Nah, semua lihat ke kamera. 1, 2, 3. Nah, lagi ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, biasanya foto ayah bunda di sini pada bagus-bagus. Foto saya karena saya mencet tombol, jadi lihatnya ke bawah. Nah, tapi nggak apa-apa. Sebelum kita akhiri sesi kali ini, mari kita berdoa dulu untuk kelancaran pembelajaran kita dan anak-anak kita untuk 6 bulan ke depan, 3 tahun ke depan, bahkan sampai dewasa nanti. Semoga berkah, semoga lancar, dan semoga anak-anak kita bisa jadi namanya tuh peacemaker dan istilahnya tuh peacemaker. Changemaker. Peacemaker dan change. Peacemaker dan changemaker. Berdoa silakan
berdoa masing-masing. Oke. Terima kasih. Ini ada Ambulisna mau gantian di foto katanya. Makasih Pak. Nggak apa-apa sudah. Terima kasih sudah menawarkan. Saya akhiri. Mangga pada akhir pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di pertemuan ke depan dan di awal pelajaran tanggal 20 Juli nanti. Jadi dimulai misinya tanggal 20 Juli ya Bu Widya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ternuhun Ambu, Abah. Sami-sami. Terima kasih Ambu, Abah.